Perkenalkan, nama saya Eda Alandari, NIM 24030349, kelas BKI 3B. Baik, di sini saya akan menjelaskan RPL saya, yaitu atau rencana pelaksanaan layanan. Yang pertama itu ada komponen layanan. Komponen layanan saya itu layanan dasar. Selanjutnya bidang layanan. Bidang layanannya itu karir. Topik atau tema layanan yaitu menyusun rencana karir untuk masa depan. Nah, fungsi layanan itu fasilitas dan penyaluran. Tujuan umum membantu siswa memahami minat, potensi, dan bakat serta langkah awal dalam merancang rencana karir masa depan. Nah, tujuan khusus yang pertama, peserta didik dapat mengenal dan memahami potensi dan minat pada dirinya. Yang kedua, peserta didik dapat memahami pentingnya perencanaan karir. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui langkah menyusun karir jangka pendek dan jangka panjang. Nah, yang keempat, peserta didik mampu membuat rencana karir awal secara mandiri. Yang terakhir, yaitu peserta didik mampu mengenali berbagai pilihan pendidikan dan pekerjaan. Nah, sasaran layanan saya itu siswa kelas 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai materi, marilah kita berdoa dulu ya. Doa belajar untuk kelas. Siapa untuk kelas? Saya Bu. Ya, ayo kita kelas pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selanjutnya yaitu kita ice breaking dulu ya adik-adik. Ya, Ibu. Ya, ice breakingnya itu kayak gini. Ada menjaga lisannya. Ikutin ibu ya. Ya. Adab menjaga lisan orang beriman, berkatalah yang baik, diam jika tak mampu, berbicara yang lembut, berbicara yang sopan, hindari perkataan buruk dan sia-sia, perbanyak zikir doa, Allah akan jaga kita. Baik, kita lanjut ke materi ya. Judulnya itu yaitu menyusun rencana karir untuk masa depan. Nah, materi layanannya itu ya yang pertama konsep karir dan perencanaannya. Kedua, pentingnya perencanaan karir sejak dini. Yang ketiga, mengenal potensi, minat, dan bakat pada diri. Nah, yang terakhir, langkah menyusun rencana karir jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di sini pengertian karir. Karir adalah pekerjaan atau jabatan dan kedudukan yang dipegang oleh seseorang selama masa kehidupan kerjanya. Secara umum, karir merujuk pada perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan profesional seseorang. Ini adalah perjalanan jangka panjang yang melibatkan akumulasi pengalaman, keterampilan, pengetahuan, dan kemajuan status dalam suatu bidang atau industri tertentu. Nah, karir berbeda dengan pekerjaan biasa yang bisa jadi hanya sesuatu yang dilakukan demi uang dalam jangka pendek. Secara ringkas, karir dapat dipahami sebagai perjalanan profesional yang terencana dan berkembang, di mana seseorang memanfaatkan bakat, minat, dan kemampuannya untuk mencapai tujuan serta kepuasan hidup pribadi. Nah, yang selanjutnya itu pengertian perencanaan karir, yaitu suatu proses terstruktur dan berkelanjutan di mana individu mengidentifikasi tujuan karir mereka, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan pribadi serta merumuskan
merumuskan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, proses ini melibatkan eksplorasi seumur hidup atas minat, bakat, dan nilai kepribadian dan aspirasi seseorang yang relevan dengan pekerjaan dan gaya hidup yang diinginkan. Nah, di sini ada aspek penting dalam perencanaan karir. Yang pertama itu pemahaman diri, kedua penetapan tujuan, yang terakhir yaitu perumusan langkah. Yang selanjutnya yaitu pentingnya perencanaan karir sejak dini menurut Suherman dalam menentukan dan menepati jalur karirnya, yaitu yang pertama mempelajari informasi karir, yang kedua membicarakan karir dengan orang dewasa, yang ketiga mengikuti pendidikan tambahan atau kursus. Nah, yang keempat berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, yang kelima mengikuti pelatihan yang relevan dengan karir. Yang keenam, mengetahui kondisi pekerjaan yang diinginkan. Yang ketujuh, mengetahui persyaratan pendidikan karir. Yang kedelapan, merencanakan langkah setelah tamat sekolah. Yang terakhir, mengetahui cara dan kesempatan memasuki karir. Selanjutnya, mengenal potensi, minat, dan bakat pada diri. Nah, minat dan bakat pada dasarnya akan mengoptimalkan peluang peserta didik untuk meraih karir yang sesuai dengan potensi diri. Minat dapat diwujudkan melalui tindakan dan ada pada diri mereka yang menjadi kebiasaan. Minat merupakan rasa suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Sedangkan bakat yaitu kondisi atau kualitas yang dimiliki seseorang yang memungkinkan seseorang tersebut akan berkembang pada masa mendatang. Akhirnya, langkah-langkah penyusunan karir jangka pendek dan jangka panjang. Nah, dalam penyusunan jenjang karir, hal pertama yang harus dilakukan yaitu menentukan dengan jelas tujuan dan sasaran karir yang ingin dicapai. Berdasarkan periode waktu untuk mencapainya, tujuan ini dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama jangka pendek. Nah, jangka pendek itu 1 sampai 2 tahun. Tujuan jangka pendek ini bersifat spesifik dan terbatas ruang lingkupnya. Nah, yang kedua tujuan jangka menengah. 3 sampai 10 tahun. Tujuan menengah ini bersifat kurang spesifik dan mengandung lebih banyak pilihan dibandingkan tujuan jangka pendek. Yang terakhir, tujuan jangka panjang. Di sini lebih dari 10 tahun. Nah, tujuan ini lebih sulit untuk diinformulasikan karena begitu banyaknya variabel yang tidak diketahui di masa yang akan datang. Nah, sekian materi RPL saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.